Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita pertemuan kali ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya amal ibadah yang kita lakukan hari ini sebagai penghapus dosa kita dan sebagai pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Allahumma amin. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat dan tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan ini. Karena kita di bulan Ramadan ini dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita memperbanyak ibadah. Maka tidak salah para ulama dahulu menamakan bulan Ramadan adalah dengan bulan yang di dalamnya adalah ibadah, bulan yang di dalamnya membaca Al-Quran, bulannya Al-Quran, bulannya orang-orang yang soleh, bulannya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan ketaatan, bulan yang mana dijadikan sebagai momen untuk musabaqah, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba membaca Al-Quran dan berlomba-lomba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan puasa Ramadan tersebut. Karena puasa Ramadan yang kita lakukan itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka syukuri nikmat tersebut. Banyak-banyaklah kita mengucapkan alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berpuasa di hari ini. Karena berapa banyak kaum muslimin yang di depan kita mereka Masya Allah, mereka seolah berpuasa, namun di belakang kita lihat di pasar umpamanya di siang hari, berapa banyak mereka makan dengan tanpa alasan syar'i, yang alasan mereka tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Akan tapi kita kasihan melihat mereka hal seperti ini. Maka mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa. Maka syukuri nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa kita ambil faidah kajian ilmiah kita, kajian singkat yaitu seputar Ramadan ini, yaitu kita masuk pembahasan tentang syurutus shiyam, syarat puasa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat shiyam ini atau syarat puasa ini kita akan menjadikan dua bagian. Pada bagian yang pertama atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu syurutu wujubis shiyam, yaitu syarat wajibnya puasa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syarat wajibnya puasa tersebut adalah Islam. Maka orang kafir, orang di luar Islam, maka tidak wajib mereka melaksanakan puasa tersebut. Yang wajib melaksanakan puasa ini adalah orang-orang yang Islam atau orang Islam. Maka syarat yang pertama adalah al-Islam. As-siyamu ibadatun wa la yutalabu bi fi'liha illa al-muslim. Puasa adalah ibadah yang dituntut untuk melakukannya adalah orang Islam. Fa ammal kafiru fala yutalabu bi fi'lihi hala kufrihi. Maka orang kafir tidak dituntut untuk melaksanakan puasa tersebut ketika dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia masuk Islam, maka dia berubah statusnya dari kafir menjadi muslim, dan ketika dia muslim maka diwajibkan dia berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang ada di atas keislaman ini atau kita yang memeluk agama Islam ini diberi keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa tersebut. Ini adalah poin yang pertama, yaitu wajibnya puasa tersebut bagi orang-orang Islam atau bagi kaum muslimin. Adapun orang kafir, orang di luar Islam, maka tidak diwajibkan mereka berpuasa ketika mereka masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka Islam, ketika mereka mengucapkan syahadat, maka mereka diwajibkan untuk berpuasa
pada bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-bulugh. La yajibu siyamu illa 'ala al-balighi kasairil ahkam asy-syar'iyyah. Maka puasa tersebut tidak diwajibkan kepada anak kecil, dan puasa ini tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang baligh. Dan juga syariat-syariat yang lain atau beban-beban taklifiyah yang lainnya juga tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang baligh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, pena itu diangkat dari 3 golongan. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, maka dia tidak dicatat ketika melakukan kesalahan tersebut. Yang pertama adalah wa anis sabi hatta yablugha, dan dari anak kecil sampai dia balik. Dan ini menjadi pembahasan kita, yaitu balik. Maka sebelum balik maka tidak diwajibkan puasa tersebut. Wa anin naim hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kita mengambil dari yang 3 ini adalah wa anis sabi hatta yablugha, yaitu anak kecil sampai dia balik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum dia balik maka tidak diwajibkan dia untuk melakukan puasa tersebut. Namun ketika dia ingin berpuasa, maka kita jangan halangi mereka untuk melakukan puasa tersebut, dan ini sebagai pendidikan bagi dia, sebagai latihan untuk dia ketika dia sudah dewasa nanti atau ketika dia sudah balik, maka dia mudah untuk melaksanakan syariat atau melaksanakan puasa tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, syarat wajibnya puasa tersebut adalah al-aql, yaitu berakal. Yushtaratu liwujubis siyami wujudul aql, maka disyaratkan wajibnya puasa tersebut adalah berakal. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, ada 3 golongan, yang mana 3 golongan tersebut tidak ada pembebanan syariat kepadanya. Artinya dia tidak dicatat ketika dia dalam keadaan seperti ini. Yang nomor 2 yaitu adalah al-aqlu, berakal. Ketika seseorang tersebut hilang akalnya, ketika dia hilang akal tersebut, maka beban syariat tidak dibebankan kepadanya. Artinya apa? Dia tidak dikenai oleh syariat tersebut. Dia bebas untuk melakukannya karena dia tidak berakal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa 'anil majnuni hatta yufiqa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin untuk tidak melakukan syariat Islam atau syariat-syariat atau beban-beban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka pilihlah di antara salah satu di antara yang 3 tersebut. Imma dia itu anak kecil, imma dia itu dalam keadaan tidur, atau dia itu dalam keadaan tidak sadar, yaitu tidak berakal, atau diibaratkan dengan orang yang gila sampai dia sadar. Ketika kita gila, na'udzubillah min dzalik, maka ketika itu kita tidak dicatat sebagai untuk ketika melakukan kesalahan-kesalahannya, tidak dicatat oleh para malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat gila tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal yang sehat sehingga kita bisa mampu untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syariat yang Allah syariatkan kepada kita, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat di antara syarat wajibnya puasa tersebut adalah an-naqa'u minal haidi wan nifas, yaitu suci atau bersih dari darah haid dan nifas. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin nomor 4 ini adalah khusus untuk para wanita. Dan tidak mungkin laki-laki haid atau nifas, tidak mungkin. Karena yang mengalami haid dan nifas ini adalah wanita atau perempuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yushtaratu li wujubis siyami 'alal mar'ati at-tuhur. Dan disyaratkan wajibnya puasa ini atas wanita adalah dia bersih atau suci dari haid tersebut. Ketika wanita tersebut datang
tamu bulanan atau datang masa haidnya, maka ketika itu dia tidak boleh berpuasa sampai selesai masa haidnya, baru dia boleh untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang kedua ada nifas. Ketika dia selesai dari nifas, barulah boleh wanita ini untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lamma rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat fil haid. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata tentang haid, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is siyam. Kami dahulu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah ketika berpuasa, ketika datang haid, maka tidak wajib bagi seorang wanita untuk melaksanakan puasa tersebut. Yang terakhir adalah syarat wajibnya puasa adalah al-qudratu ala siyam, yaitu mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan puasa tersebut, maka tidak wajib kita untuk melaksanakan puasa tersebut. Idza kana syakhsu ajizan 'an siyami fala yajibu as-shawmu 'alaihi kasy-syaikhil kabir alladhi la yutiquhu. Apabila seseorang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa tersebut, seperti orang tua yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin." Dan Allah juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, Asy-Syaikhul Kabiru yut'imu an kulli yaumin miskinan. Asy-Syaikhul Kabir itu orang tua, dia tidak berpuasa, memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ini adalah sebagai penggantinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita dan memudahkan kita untuk mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Dan orang yang tidak mampu melaksanakan puasa tersebut, maka sebagai gantinya dia memberi makan setiap hari satu orang miskin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari diri pribadi dan dari syaitan laknatullahi alaih, dan Allah dan Rasulnya berlindung dari hal tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.